Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kelas 7 bab 4 tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di video ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel ya. Untuk persamaan pertidaksamaan linear satu variabelnya nanti di video berikutnya. Nah, persamaan linear satu variabel itu sebelum ke sini kita akan membahas tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup dulu ya. Jadi nanti nyambung ke persamaan linear satu variabel. Nah, untuk kalimat tertutup itu pernyataan sama dengan pernyataan ya. Bisa bernilai kebenaran, bisa bernilai salah. Ya, atau tidak keduanya. Nah, contohnya misalkan bernilai salah ya, 1 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini pernyataan tapi bernilai salah ya, karena kalau 1 ditambah 2 kan seharusnya 3. Nah, itu untuk kalimat tertutup. Nah, untuk kalimat terbuka itu belum ditentukan nilai kebenarannya atau ada nilai peubah. Ya, contohnya misalkan y kuadrat dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, ini kalimat terbuka karena si y-nya itu belum pasti nilainya berapa gitu ya. Itu tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, berarti ini termasuk si persamaan linear itu termasuk kalimat terbuka gitu karena dia belum diketahui si nilainya ya. Nah, sekarang ke persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk umumnya itu adalah AX ditambah B ditambah C. A-nya itu adalah sebagai koefisien ya. Si X-nya itu sebagai variabel. Si B-nya sama si C-nya itu sebagai konstanta. Nah, persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang diikuti dengan tanda sama dengan dan berpangkat 1. Ya, jadi nanti si variabelnya itu berpangkat 1 dan harus ada sama dengannya ya. Nah, di sini contohnya 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, si 2 ini berarti si koefisien dari variabel x. Nah, 2x dikurangi 3 sama dengan 5 itu contoh persamaan linear satu variabel ya. Si 2-nya itu koefisien variabel x, si x-nya itu variabel, si 3 dan 5-nya itu adalah konstanta. Jadi kan ini pangkatnya 1 terus ada sama dengan juga ya. Nah, contoh yang kedua 5 dikurangi 2a sama dengan 13. Nah, si 2 ini koefisien dari variabel a ya. Ini berarti 5 dan 13-nya itu adalah konstanta ya. Ini contohnya persamaan linear satu variabel. Nah, kalau misalkan bukan persamaan linear satu variabel, ini yang bukan ya. Misalkan y kuadrat ditambah 5 sama dengan 7 misalkan. Nah, ini bukan persamaan linear satu variabel karena di sini si variabelnya itu adalah pangkat 2 ya. Jadi makanya di sini bukan persamaan linear satu variabel. Jadi satu variabel itu pangkatnya 1, terus variabelnya juga 1, terus diikuti dengan tanda sama dengan. Nah, sekarang penyelesaian persamaan linear satu variabel ya. Yang pertama, penjumlahan dulu. Kalau misalkan x ditambah 5 sama dengan 9, berarti si nilai x ini berapa ketika ditambah 5? Itu hasilnya 9. Nah, berarti karena kita akan mencari nilai x, si 5 ini kita nolkan ya. Berarti nanti ini cara yang pertama ya. X ditambah 5 sama dengan 9. Berarti si ini supaya si 5 ini supaya hilang, jadi si nilai x-nya tinggal x aja. Berarti ini dikurangi 5, ruas kiri dikurangi 5, berarti ruas kanan juga dikurangi 5 gitu ya. X 5 dikurangi 5 kan habis ya, berarti sama dengan 9 dikurangi 5, 4. Jadi si x-nya itu adalah 4, bener gak ya? Berarti kan x ditambah 5 sama dengan 9. Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berarti si x-nya benar 4.
Nah, atau dipindah ruaskan. Yang selalu saya kerjakan gitu ya, kalau misalkan cari si nilai X. X ditambah 5 sama dengan 9. Karena kita akan mencari nilai X, berarti si 5 ini dipindah ruaskan. Kalau positif melewati sama dengan berarti jadi negatif. Berarti X sama dengan 9 dikurangi 5. X-nya sama dengan 4. Hasilnya sama ya, X-nya di sini 4. Di sini juga 4. Itu boleh ruas kiri ruas kanan dikurangi boleh, atau dipindah ruaskan boleh, karena hasilnya sama. Nah, sekarang ke pengurangan ya. X dikurangi 3 sama dengan 2. Berarti X-nya nilainya berapa ketika dikurangi 3? Hasilnya 2 ya. Boleh cara yang tadi, ruas kiri ruas kanan dikurangi. Berarti X dikurangi 3, supaya ininya jadi 0 atau jadi hilang, berarti ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3 ya, ruas kiri ruas kanan ditambah 3. Berarti min 3 ditambah 3 kan habis ya, berarti X sama dengan 2 ditambah 3, 5. Berarti si X-nya 5. Ini yang pertama. Nah, yang kedua menurut saya sih yang lebih mudah yang ini ya. X dikurangi 3 sama dengan 2. Si 3 ini kita pindah ruaskan. Berarti X sama dengan, ini kan negatif ya, pindah ruas melewati sama dengan jadi positif. 2 ditambah 3. X sama dengan 5 ya. Hasilnya sama, X-nya 5. Buktikan ya, berarti X-nya diganti dengan 5. Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2 ya. 5 kurangi 3, 2. Ini 2 ini turun, hasilnya sama, berarti si X-nya itu adalah 5. Nah, sekarang ke perkalian. Kita pindah ruas saja ya. Nah, di sini 2X sama dengan 4. Berarti si X-nya berapa ketika dikalikan 2? Nilainya hasilnya 4. Kita pindah ruas saja ya. Ini kan 2X itu artinya 2 dikali X ya. Berarti untuk mencari nilai X-nya, X sama dengan, nah ini kan 2 dikali X, berarti perkalian. Perkalian pindah ruas melewati sama dengan, jadi bagi ya, berarti 4 dibagi 2. Jadi X-nya sama dengan 4 dibagi 2, 2 ya. Kita buktikan ya. 2, X-nya diganti dengan 2 sama dengan 4. 2 kali 2, 4. Sama dengan 4. Berarti si X-nya itu benar, hasilnya 2 ya. Nah, ini sekarang untuk pembagian ya. Pembagiannya ini di bilangannya. Negatif 3/2X sama dengan 5/4. Berarti si X-nya berapa ketika dikalikan negatif 3/2, hasilnya itu 5/4. Nah, kita pindah ruaskan aja ya. Berarti kita akan mencari nilai X-nya. Berarti si negatif 3/2 ini kita pindah ruaskan. Berarti X sama dengan 5/4. Nah, di sini kan pembagiannya negatif 3/2, berarti 3 dibagi 2. Kita pindah ruaskan melewati sama dengan, berarti jadi kebalikan dari bagi itu kali. Nah, si penyebutnya ini kita jadi pembilang. Ini negatifnya tetap negatif, jadi 2. Si pembilangnya jadi penyebut, jadi negatif 2/3. Jadi dibalikan ya. Ketika dikali, ini nanti jadi dibalikan 2/3. Nah, sekarang sama dengan 5 kali negatif 2. Berarti negatifnya simpan dulu ya. 5 kali 2, 10. 4 dikali 3, 12. Berarti si X-nya itu adalah negatif 10/12. Ini bisa disederhanakan. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Negatifnya tetap simpan. 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. Berarti hasilnya negatif 5/6. Kita buktikan ya. Negatif 3/2 dikali negatif 5/6 sama dengan 5/4. Nah, ini negatif 5/6 ini pengganti nilai X ini ya. Nah, nilai X ini penggantinya. Negatif dikali negatif kan jadi positif ya. 3 dikali 5, 15. 2 dikali 6, 12. 5/4. Ini disederhanakan, dibagi 3, dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. 12 dibagi 3, 4. Ini 5/4, ini turun 5/4. Hasilnya sama ya, 5/4.
4, berarti si X-nya benar. Nah, sekarang operasi campurannya ya. Jadi, tadi kan hanya pembagian saja, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, sekarang operasi campurannya. Berarti ini 3 dikali P dikurangi 2 sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 3P ditambah 8. Berarti kita akan mencari nilai variabel P-nya ya. Berapa? Ketika dijumlahkan itu nilai si kiri dengan si kanan itu sama. Nah, kalau ada yang seperti ini, yang di dalam kurung, berarti kita kalikan dulu yang ada di dalam kurungnya ya. Berarti 3 dikali P, berarti 3P. Ini kan positif 3-nya, si P-nya juga positif, berarti 3P. Terus, sekarang 3 dikali negatif 2. Berarti kan si 3-nya positif, ini negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. 3 dikali 2, 6 ya. Sama dengan, nah ini kalikan lagi, 2 dikali 2, positif dikali positif, positif ya. Berarti 4. Ini positif dikali negatif, hasilnya negatif. 2 dikali 3, 6. Tambahin P ya. Berarti ditambah 8. Nah, ini udah sama ya. Maksudnya udah diselesaikan perkaliannya. Nah, sekarang ini kan ruas kiri ada variabel P, ruas kanan ada variabel P. Kita satukan mau di ruas kiri atau di ruas kanan si variabelnya ya. Variabel dengan variabel, bukan variabel atau konstanta dengan konstanta. Misalkan si variabelnya di kiri ya, berarti 3P ya, 3P tetap. Nah, si variabel P kan pindah ruas ya, melewati sama dengan di sini. Ini kan negatif, berarti jadi positif. Positif 6P sama dengan si 4-nya tetap turun. Si positif 8 turun. Nah, si konstanta yang di kiri kita pindah ke kanan. Kan konstanta harus sejajar dengan konstanta. Ini kan negatif ya, melewati sama dengan jadi positif ditambah 6. 3P ditambah 6P. Ini variabelnya udah sama P. Berarti tinggal angkanya dijumlahkan. 3 tambah 6, 9. Berarti 9P sama dengan 4 ditambah 8, 12. 12 ditambah 16. 18. Nah, kita akan mencari nilai P-nya. Ini kan udah 9P sama dengan 18. Ini kan ke perkalian ya, perkalian persamaan linear satu variabel ya, yang tadi ya contohnya. Berarti kita akan mencari nilai P. Berarti P sama dengan 18. Ini kan 9P itu artinya 9 kali P. Pindah ruas melewati sama dengan, berarti jadi bagi ya. 18 dibagi 9. Berarti si P-nya adalah 2 ya. 2 kali 9 itu 18. Berarti si nilai P-nya adalah 2. Nah, ini contoh yang lainnya ya. 1/2X dikurangi 1/3 sama dengan 1/3X ditambah 5/6. Nah, untuk 1/2X dikurangi 1/3 ditambah 1/3X ditambah 5/6. Ini si 1/3-nya, 1/3X-nya sama 1/2X-nya di 1 ruaskan ya, atau mau di kiri mau di kanan boleh. Misalkan 1/2X ini kita pindah ruaskan jadi di kiri ya, dikurangi 1/3X sama dengan, ini kan udah variabel X dengan variabel X ya. Ini kan 5/6-nya positif, 5/6. Yang ini kan konstanta ya, kita pindah ruaskan di ruas kanan. Ini negatif jadi positif 1/3. Nah, karena ini pecahan, kita samakan dulu penyebutnya 2 dan 3. Cari KPK 2 dan 3 yaitu 6 ya. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. X dikurangi 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2X ya. Sama dengan, ini juga kita samakan dulu penyebutnya. 6 ya. 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 5, 5. Ditambah 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2 ya. 3 dikurangi 2 berarti 1/6 X sama dengan 5 ditambah 2 berarti 7/6. Ini kan pembagian ya, berarti si X-nya sama dengan 7/6. Kita kalikan 6/1 ya, jadi dibalik si penyebutnya jadi pembilang, si pembilangnya jadi penyebut.
Berarti si X-nya sama dengan 7 dikali 6. 42. 7 kali 6, 42 ya. 6 dikali 1, 6. Berarti 42 per 6. 42 per 6 itu kan bisa ya, 42 dibagi 6 hasilnya 7. Berarti si nilai X-nya itu adalah 7 ya. Nanti kalian buktikan aja. Si nilai X-nya diganti dengan 7, si X-nya diganti dengan 7. Ruas kiri akan sama dengan ruas kanan hasilnya. Sekian video hari ini untuk persamaan linear satu variabel. Untuk berikutnya, kalian silahkan tonton pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.